Di sebuah rumah di Jalan Burangrang, dekat Taman Kencana, Bogor, seorang pria parubaya duduk di kursi rotan sambil menghembuskan asap rokoknya pelan. Pak Heru, kasubag di kantor pemerintahan, baru saja pulang kerja. Wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya. Sementara itu, di sudut ruangan, Yanti, anak sematawayangnya, sibuk bermain HP sambil ngemil snack mahal yang dibeli online. "Yanti," panggil Pak Heru. Yanti mendongak sebentar. "Apa, ya?" Pak Heru menghela napas. "Kamu kapan berhenti main-main?" Yanti mengernyit. "Maksudnya?" "Papa udah tahu semuanya. Kamu hamil." Jab. Snack yang sedang dikunyah Yanti hampir nyangkut di tenggorokan. Jari-jarinya menegang, matanya membelalak. "Siapa yang bilang, ya?" "Bukan siapa-siapa. Papa lihat hasil tes kehamilan di kamar kamu." Suasana hening. Jantung Yanti berdegup kencang. Dalam kepalanya, dia mencoba mencari alasan. Tapi sia-sia. Ayahnya sudah tahu. "Rino, tebak Pak Heru." Yanti terdiam. Matanya berkaca-kaca. Pak Heru mendesah panjang. "Mana dia sekarang?" "Dia pergi, ya. Ke luar negeri. Katanya mau urus kerjaan. Tapi setelah aku bilang soal ini, dia malah hilang kabar." Pak Heru mengepalkan tangan. Wajahnya merah padam. "Bajingan itu." Yanti menunduk. Hatinya campur aduk. Dia bingung, takut, marah, tapi juga merasa bersalah. Pak Heru mematikan rokoknya dengan kasar di asbak. "Dengar, Yanti. Papa nggak bisa biarin kamu sendirian ngelewatin ini. Kita harus cari solusi." Yanti menggeleng panik. "Nggak. Aku nggak mau punya anak ini. Aku bakal..." "Tidak." Suara Pak Heru menggelegar. "Kamu mau buang darah daging kamu sendiri? Itu dosa, Yanti." Air mata Yanti tumpah. Dia tahu ayahnya benar. Tapi dia takut. Pak Heru terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam. "Papa sudah punya keputusan." "Keputusan apa?" tanya Yanti curiga. Pak Heru menatapnya tajam. "Papa akan menikahkan kamu dengan seseorang." Yanti terperanjat. "Apa Aa?" "Nggak, yah. Aku nggak mau. Aku bukan anak kecil yang bisa diatur seenaknya. Ini bukan tentang kamu aja, Yanti. Ini tentang bayi yang ada di perut kamu." Yanti menelan ludah. "Siapa yang mau nikahin cewek hamil?" Pak Heru tersenyum kecil. "Ada. Orang yang Papa percaya. Dia memang tunanetra, tapi dia pria baik dan bertanggung jawab." Mata Yanti melebar. "Tunanetra? Ya ampun, yah. Masa aku disuruh nikah sama orang buta? Kamu nggak tahu apa-apa tentang dia. Dia lebih baik daripada banyak lelaki normal di luar sana." "Siapa dia?" Pak Heru menghela napas. "Namanya Anto." Yanti tertawa sinis. "Si tukang pijat itu?" Pak Heru mengangguk. "Dia sudah 4 tahun jadi langganan Papa. Orangnya jujur, baik, pekerja keras.
Dan yang paling penting, Papa percaya dia nggak bakal ninggalin kamu seperti Rino. Yanti berdiri dengan emosi. Gak, ya. Aku nggak mau nikah sama dia. Mending aku urus sendiri hidupku. Pak Heru menatap putrinya dalam-dalam. Papa nggak punya banyak waktu. Yanti, suasana mendadak berubah. Yanti menatap ayahnya dengan bingung. Maksudnya? Pak Heru tersenyum. Di sisi lain, di rumah sederhana di daerah Cimanggu, Anto, seorang pria tunanetra, sedang duduk di bangku kayu, meraba-raba sebuah buku braille. Dia seorang pria yang ceroboh, kikuk, hidupnya sederhana. Sehari-hari dia bekerja sebagai tukang pijat refleksi. Tiba-tiba, pintu diketuk. Yadi, tukang parkir di Indomaret sekaligus ojek langganan Anto, masuk dengan wajah penuh tanda tanya. Tuh, lo dipanggil Pak Heru ke rumahnya sekarang. Anto mengernyit. Kenapa? Gue juga nggak tahu. Yang jelas penting. Buruan siap-siap, gue antar. Anto berdiri dengan ragu. Dia merasa ada sesuatu yang gak beres. Malam itu, udara Bogor terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung, seakan ikut menambah beban di dada Anto yang duduk di boncengan motor Yadi. Ia masih belum paham kenapa tiba-tiba Pak Heru memanggilnya ke rumahnya. Lo ada firasat apa? Tuh, tanya Yadi, setengah berteriak karena suara motor. Anto menggeleng. Gak tahu. Biasanya Pak Heru cuma manggil buat pijat. Tapi ini mendadak banget. Gue denger sih, dia lagi punya masalah gede. Anto mendesah. Ya udahlah, kita lihat aja. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di rumah Pak Heru. Yadi membantu Anto turun dari motor dan mengetuk pintu. Seorang perempuan membukakan pintu. Yanti. Dia berdiri di sana, mengenakan celana pendek dan hoodie kebesaran. Rambutnya berantakan, ekspresi mukanya penuh ketidaksukaan. Anto tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa merasakan hawa ketidakkramahan yang dipancarkan dari suara Yanti yang ketus. Masuk, kata Yanti dingin. Anto melangkah masuk dengan hati-hati. Langkahnya terhenti ketika mendengar suara berat Pak Heru memanggil dari dalam. Anto, duduk di sini. Di rumah bergaya kolonial di Jalan Burangrang, Pak Heru duduk di kursi kayu jati di ruang tamu, menghela napas panjang. Di depannya, Anto, seorang pria tunanetra berusia 30-an dengan wajah polos dan sedikit kikuk, duduk dengan gelisah. Anto, saya punya permintaan. Anto menyesuaikan duduknya. Iya, Pak. Kalau soal pijat, minggu depan saya masih siap kok. Pak Heru tersenyum tipis, lalu batuk keras. Tangannya refleks menekan dada. Batuk itu bukan batuk biasa. Ada suara berat di paru-parunya. Bukan soal itu, Anto. Anto diam, menunggu. Saya ingin kamu menikahi Yanti. Anto tersentak. Hah? Pak, serius? Pak Heru mengangguk lemah. Saya tidak main-main, Anto. Yanti hamil. Bapaknya kabur. Saya tidak bisa membiarkan dia menghadapi ini sendirian. Anto mengusap wajahnya. Pak, ini keputusan besar.
Saya tidak tahu apakah keluarga saya setuju dan Yanti sendiri. Dia menolak. Pak Heru mengaku jujur. Dia ingin menggugurkan kandungannya, tapi saya tidak bisa membiarkan itu terjadi. Itu dosa, Anto. Dan saya tidak ingin mati dalam keadaan menyesal. Anto terdiam. Pak Heru menatapnya, kali ini dengan mata berkaca-kaca. Kamu orang baik, Anto. Saya tahu kamu bukan orang kaya, kamu tunanetra, hanya tukang pijat biasa. Tapi saya tahu satu hal, kamu bertanggung jawab. Kamu lebih bisa diandalkan daripada laki-laki brengsek yang meninggalkan anak saya. Anto membuka mulutnya, ingin menolak, tapi saat itu Pak Heru batuk lagi. Kali ini lebih parah. Pak, Bapak tidak apa-apa? Tanya Anto panik. Pak Heru menghela napas berat, wajahnya terlihat pucat. Anto, sebenarnya ada alasan lain kenapa saya memaksamu menikahi Yanti. Anto menunggu. Saya sakit paru-paru, Anto. Dokter bilang waktu saya tidak lama lagi. Dada Anto terasa sesak. Innalillahi. Pak, serius? Pak Heru tersenyum kecil. Seumur hidup saya merokok, sekarang harus saya bayar. Saya tidak akan bisa melihat cucu saya lahir, Anto. Tapi setidaknya, saya bisa pergi dengan tenang kalau tahu ada orang baik yang menjaga anak saya. Anto menelan ludah. Ini bukan hanya soal menikahi Yanti. Ini soal seorang ayah yang ingin memastikan anaknya tidak sendirian saat dia tiada. Pikirkan baik-baik, Anto. Saya tidak memaksa. Tapi jika kamu mau, saya akan tenang. Anto pulang dengan kepala penuh pikiran. Semalaman dia tidak bisa tidur. Keesokan harinya, dia menghadap ibunya, Bu Sri, dan kedua adiknya, Ari dan Astri. Menikah dengan Yanti. Yang benar saja, Kang, seru Astri kaget. Ari melipat tangan di dada. Kang, dia hamil dengan laki-laki lain. Itu bukan anakmu. Kenapa Kang Anto mau? Bu Sri, yang lebih tenang, menatap anak sulungnya dalam-dalam. Kamu yakin, Anto? Anto mengangguk pelan. Pak Heru percaya pada saya, Bu. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Lagi pula dia sakit. Umurnya tidak lama. Semua terdiam. Akhirnya, setelah diskusi panjang, keluarga Anto setuju. Bukan karena mereka rela, tapi karena ini soal kemanusiaan. 2 hari kemudian, pernikahan sederhana digelar. Yanti tampak tak bahagia, wajahnya masam sepanjang prosesi. Anto sendiri merasa canggung, tapi dia sudah berjanji pada Pak Heru. Hari itu, suasana rumah Pak Heru terasa lebih ramai dari biasanya. Para tamu keluarga dan kerabat dekat hadir menyaksikan pernikahan Yanti dengan Anto. Meski pernikahan ini berlangsung secara sederhana, tetap saja terasa janggal karena tidak ada suasana bahagia seperti layaknya pesta pernikahan. Bapak Heru duduk di kursi dengan tubuh yang tampak lebih kurus dari sebelumnya. Napasnya tersengal pelan, sesekali batuk tertahan. Penyakit paru-paru yang dideritanya akibat kebiasaan merokok bertahun-tahun semakin parah. Dokter sudah memperingatkannya bahwa waktunya tidak akan lama lagi.
Dengan suara serak, Bapak Heru menatap Anto dengan penuh harap. "Anto, aku tahu ini tidak mudah bagimu. Aku juga tahu mungkin kamu merasa ini terlalu mendadak. Tapi aku percaya, kamu adalah orang yang tepat untuk menjaga Yanti dan anaknya." Anto menunduk, mencerna kata-kata itu. "Pak, saya bukan siapa-siapa. Saya cuma tukang pijat refleksi. Yanti juga tidak menyukai saya. Apa Bapak yakin ini keputusan yang terbaik?" Bapak Heru tersenyum lemah. "Bukan soal kamu siapa atau apa pekerjaanmu, Anto. Tapi aku sudah mengenalmu cukup lama. Aku percaya kamu bisa menjadi sosok yang bertanggung jawab. Aku hanya ingin Yanti dan cucuku memiliki seseorang yang bisa menjaganya ketika aku sudah tidak ada." Anto menghela napas, lalu melirik Yanti yang masih diam dengan wajah kaku. Gadis itu sama sekali tidak menunjukkan ekspresi setuju atau menolak. Akhirnya, Anto mengangguk perlahan. "Baik, Pak. Jika ini yang Bapak harapkan, saya akan menjalankannya." Tak lama setelah itu, akad nikah pun berlangsung. Dengan suara lantang dan tegas, Anto mengucapkan ijab kabul. Tamu-tamu yang hadir mengaminkan doa pernikahan. Namun di sudut ruangan, Yanti masih terlihat muram. Setelah semua prosesi selesai dan para tamu mulai bubar, Yanti tiba-tiba menarik Anto ke belakang rumah. Anto yang masih mengenakan setelan sederhana sedikit tersentak dengan sikap Yanti yang agresif. "Dengar ya, Anto," bisiknya tajam. "Pernikahan ini cuma sementara." Anto mengernyit. "Maksud kamu?" Yanti mendesah kesal. "Begitu aku berhasil menemukan Rino, aku akan menggugat cerai. Aku nggak butuh kamu jadi suami, aku cuma nggak punya pilihan lain sekarang." Anto diam sejenak, menelan ucapan Yanti mentah-mentah. "Jadi, kamu benar-benar masih mengharapkan dia?" Mata Yanti berkaca-kaca, tapi nadanya tetap dingin. "Dia bapak kandung anakku, Anto. Aku harus menemukannya." Anto menghela napas. Dalam hati, dia sudah menduga ini, tapi mendengarnya langsung tetap terasa menyakitkan. "Baik," jawabnya akhirnya. "Kalau itu yang kamu inginkan." Setelah itu, Yanti berbalik dan berjalan pergi tanpa sepatah kata lagi, meninggalkan Anto berdiri sendirian di sudut rumah, menyadari bahwa pernikahan ini hanya awal dari perjalanan yang lebih rumit. 1 hari setelah mereka menikah, Pak Heru meninggal dunia. Yanti menangis di samping jasad ayahnya. Anto yang berdiri di belakangnya hanya bisa terdiam, merasakan betapa beratnya beban yang kini ada di pundaknya. Dia melihat wajah Yanti yang penuh luka, dan saat itu, Anto merasa bahwa pernikahan ini bukanlah tentang kebahagiaan, tetapi lebih kepada tanggung jawab. Tanggung jawab yang diemban bukan hanya untuk Yanti, tetapi juga untuk anak yang akan dilahirkan, dan untuk seorang ayah yang sudah pergi. Malam itu, Anto duduk sendiri di ruang tamu, memikirkan segala sesuatu yang telah terjadi. Perasaan canggung dan tak berdaya semakin menguasai dirinya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi dia tahu satu hal, hidupnya kini tak akan sama lagi. Rumah kontrakan itu kecil, jauh dari mewah, dan terasa lebih sempit karena ada 2 orang di dalamnya yang sama-sama tidak tahu bagaimana harus bersikap satu sama lain. Anto duduk di kursi kayu ruang tamu,
menghela napas panjang. Sudah seminggu sejak pernikahannya dengan Yanti, tapi rumah itu masih terasa seperti tempat tinggal dua orang asing yang terjebak dalam satu ruangan. Yanti, yang sedang menyapu lantai, tiba-tiba menggerutu. "Duh, ini rumah kecil banget. Gak ada ruang buat napas." Anto tersenyum tipis. "Buatku sih, gak ada bedanya, Ti. Mau rumah kecil, gede, gelap, terang, tetap aja sama." Yanti melotot. "Ya iyalah. Kamu kan gak bisa lihat." Anto terkekeh. "Nah, kamu mulai ngerti perasaanku. Gimana? Udah bisa menyesuaikan diri punya suami tunanetra?" Yanti mendengus, melempar sapu ke pojok. "Susah. Aku nggak biasa. Tiap hari harus kasih tahu kamu ada apa di depan. Hati-hati ada meja, awas jangan injek kucing." Anto mengangkat bahu. "Ya udah, kalau susah, kamu juga harus belajar menyesuaikan diri, dong." Yanti melipat tangan di dada. "Gimana caranya?" "Aku normal." Anto tersenyum jahil. "Gampang. Tutup matamu 1 hari aja, coba jalani hidup kayak aku." Yanti menatapnya curiga. "Apaan sih? Aku bukan orang buta, Anto." Anto mengangguk santai. "Ya, tapi kalau kamu mau ngerti gimana rasanya hidup dengan keterbatasan, coba aja sehari. Siapa tahu besok kamu gak bakal ngomel-ngomel kalau aku nabrak kursi lagi." Yanti diam sebentar, lalu tiba-tiba menantang. "Oke. Aku tutup mataku 1 hari. Kalau aku berhasil, kamu gak boleh banyak omong lagi soal aku harus menyesuaikan diri." Anto tertawa. "Deal?" Pagi harinya, Yanti benar-benar menutup matanya dengan kain hitam dan mencoba menjalani hari tanpa melihat. Awalnya, dia pede banget. "Gampang ini MAH," katanya, berjalan ke dapur. Bruak. "Aduh. Siapa yang naruh meja di sini?" Anto cekikikan. Emang mejanya selalu di situ. Yanti menggerutu sambil meraba-raba. Dia mengambil piring, berniat menyiapkan sarapan. Tapi begitu dia mau ambil telur di kulkas, perang. "Astaga. Telurku?" Anto tertawa lebih keras. "Nah, sekarang kamu ngerti kenapa aku lebih sering makan mie instan?" Yanti mendengus. "Anto, bantuin aku dong. Ini susah banget." Anto mengangkat tangan. "Gak bisa. Aku kan suami yang tunanetra, kamu yang harus menyesuaikan diri." Yanti akhirnya menyerah setelah 2 jam. "Gak mau lagi. Aku mau lihat dunia lagi," katanya sambil melepas kain penutup matanya. Anto tertawa puas. "Sekarang kamu ngerti, kan?" Yanti melotot. Iya. Ternyata susah. Aku gak nyangka kalau kamu bisa hidup kayak gini tanpa banyak ngeluh." Anto tersenyum kecil. "Karena aku udah terbiasa." "Nah, sekarang giliran kamu yang mulai belajar sabar sama aku." Konflik yang semakin tajam meski eksperimen itu sedikit mengurangi ketegangan,
tetap saja pernikahan mereka terasa canggung. Setiap hari ada saja pertengkaran kecil. "Anto, jangan taruh sendal di tengah jalan dong." "Lah, aku mana tahu itu tengah jalan?" Atau, "Anto, tolong ambilin sendok." "Sendoknya ada di mana?" "Di rak atas." "Rak atas sebelah mana?" "Kanan? Kiri? Dekat garpu atau jauh dari gelas?" "Astaga, aku lupa kamu gak bisa lihat." Anto menghela napas. "Makanya, kalau minta sesuatu, harus kasih petunjuk yang jelas. Aku bukan cenayang, Ti." Tapi ada satu momen di mana Anto benar-benar merasa sedih. Suatu malam, dia mendengar Yanti menangis di kamar. Anto mengetuk pintu perlahan. "Ti, kamu kenapa?" Tidak ada jawaban. Anto menghela napas, lalu duduk di depan pintu. "Aku tahu ini gak mudah buat kita berdua. Aku juga tahu kamu masih mikirin Rino. Aku gak akan marah kalau kamu masih berharap dia balik." Pintu kamar terbuka. Yanti berdiri di depan pintu dengan mata merah. "Aku gak berharap dia balik. Aku cuma capek. Aku gak nyangka hidupku bakal begini." Anto menelan ludah. "Aku juga gak nyangka bakal menikah dengan seseorang yang gak mencintaiku." Yanti terdiam. Anto tersenyum pahit. "Tapi aku janji, aku akan tetap jadi suamimu yang baik, selama kamu masih di sini." Yanti menunduk. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Kenapa mereka tinggal di rumah kontrakan? Sebenarnya, Yanti punya rumah besar di Burangrang, rumah peninggalan bapaknya yang luas dan nyaman. Tapi dia memilih untuk tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Anto. Ada beberapa alasan. Yanti tidak nyaman tinggal di rumah warisan. Rumah itu penuh dengan kenangan masa lalunya bersama almarhum bapaknya. Ia belum siap membiarkan orang lain masuk dan tinggal di sana, bahkan suaminya sendiri. Anto merasa canggung tinggal di rumah mertua. Rumah besar itu sudah ada sopir, Mang Dadang, dan asisten rumah tangga, Mak Ipah. Anto takut merasa seperti orang asing di rumah sendiri dan tidak ingin merepotkan mereka. Yanti ingin jaga jarak emosional. Pernikahan ini terjadi bukan karena cinta, melainkan keterpaksaan. Jika mereka tinggal di rumah besar itu, Anto akan lebih mengakar dalam hidupnya. Dengan tinggal di rumah kontrakan, ada batas emosional yang tetap terjaga. Anto tidak mau bergantung pada kekayaan Yanti sebagai pria. Meskipun tunanetra, Anto ingin tetap mandiri dan tidak hanya mengandalkan harta istrinya. Demi privasi dan adaptasi, pernikahan rumah besar dengan banyak orang membuat mereka tidak punya cukup privasi untuk menjalani pernikahan baru. Rumah kontrakan kecil ini adalah tempat di mana mereka bisa mencoba memahami satu sama lain. Meski sejauh ini, usaha itu lebih banyak gagal daripada berhasil. Pernikahan ini belum menemukan jalannya. Mereka masih seperti dua orang asing yang dipaksa tinggal bersama. Tapi ini baru P. Waktu berjalan cepat, perut Yanti semakin besar. Seiring dengan itu, hubungannya dengan Anto masih saja dingin. Meski mereka sudah tinggal satu rumah, Yanti tetap merasa bahwa Anto hanyalah seseorang yang kebetulan ada di hidupnya, bukan suami yang sebenarnya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa Yanti pungkiri.
Anto selalu ada. Ketika dia kesulitan bangun dari tempat tidur karena perutnya semakin berat, Anto selalu sigap membantu. Saat dia mengeluh punggungnya sakit, Anto memijatnya dengan lembut tanpa diminta. Bahkan ketika Yanti tiba-tiba ingin makan sesuatu di tengah malam, Anto dengan sabar mencari cara untuk memenuhi keinginannya, meski dia harus meraba-raba dapur dalam kegelapan. Namun, Yanti masih menunggu Rino. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur atap rumah kontrakan mereka, ponsel Yanti bergetar. Dengan jantung berdebar, dia melihat layar. Nama itu muncul. Rino. Tangan Yanti gemetar saat mengangkat panggilan itu. Rino, suaranya hampir berbisik. Yanti. Aku dengar dari teman kalau kamu hamil. Suara di ujung telepon terdengar penuh penyesalan. Maaf aku ninggalin kamu. Aku takut waktu itu. Air mata Yanti langsung jatuh. Kamu tahu betapa aku mencarimu? Kamu tahu betapa aku sendirian? Aku tahu, Rino berkata lirih. Dan aku mau memperbaikinya. Aku mau kita bersama lagi, Yan. Yanti terisak, menutup mulutnya agar suaranya tidak terdengar oleh Anto. Ini yang dia tunggu-tunggu. Rino kembali. Aku udah menikah, Yanti akhirnya mengaku. Hening. Lalu, apa kamu bahagia? Tanya Rino akhirnya. Yanti tidak langsung menjawab. Dia menoleh ke ruang tamu, di mana Anto duduk di kursi kayu kesayangannya, menunduk dalam diam. Dia mengingat semua yang sudah Anto lakukan. Kesabarannya, kebaikannya, caranya menjaga dia tanpa pernah mengeluh. Tapi, apakah itu cukup? Aku bisa menceraikan dia, kata Yanti pelan. Kamu mau tanggung jawab sama anak kita? Tentu saja, Yanti. Aku ayahnya, suara Rino terdengar mantap. Malam itu, Yanti tidak bisa tidur. Hatinya bertarung antara pria yang telah menyakitinya tapi masih dia cintai, atau pria yang tidak pernah dia cintai tapi selalu ada untuknya. Yanti duduk di meja makan, memainkan sendoknya dengan gelisah. Anto, katanya pelan. HM? Anto tengah menyeduh kopi, seperti biasa. Rino kembali. Tangan Anto terhenti di udara, tapi dia tidak langsung bereaksi. Oh, dia mau tanggung jawab, Yanti melanjutkan, suaranya penuh keraguan. Aku berpikir untuk pergi bersamanya. Anto mengangguk pelan. Seolah dia sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Kalau itu yang bikin kamu bahagia, katanya, suaranya tetap tenang. Yanti menggigit bibir. Aku nggak tahu, Anto. Anto tersenyum kecil. Kamu nggak harus tahu sekarang. Tapi kamu harus jujur sama hatimu sendiri, Yanti. Hari itu, Anto mulai berkemas. Yanti tidak memintanya, tapi dia tahu bahwa kehadirannya hanya akan membebani perempuan itu. Saat Anto hendak pergi, Yanti berdiri di pintu, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Anto, aku minta maaf. Anto tersenyum. Gak apa-apa, Yanti. Aku gak pernah menyesal sudah menikah dengan kamu. Tanpa menunggu jawaban, Anto melangkah pergi,
membiarkan angin pagi membawa keheningan yang menyakitkan. Bulan-bulan berlalu. Yanti melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Rino memang menemaninya, tapi perlahan Yanti mulai menyadari sesuatu. Dia dan Rino sudah terlalu berbeda. Rino tetaplah Rino, pria yang labil dan kurang bertanggung jawab. Sementara Anto, dia sudah pergi. Di suatu pagi yang dingin, saat Yanti sedang menyusui anaknya, pikirannya kembali ke seseorang yang dulu selalu membantunya tanpa diminta. Anto mungkin tidak pernah menjadi cinta pertamanya, tapi dia adalah seseorang yang tidak akan pernah dia lupakan. Di tempat lain, Anto duduk di sebuah taman, menikmati udara pagi. Dia tahu bahwa tidak semua cinta harus dimiliki. Kadang, mencintai adalah tentang membiarkan seseorang menemukan kebahagiaannya, meski itu berarti melepaskan. Tersenyum, dia menghela napas panjang. Hidup terus berjalan, dan dia siap melangkah maju. Tak perlu kata, cukup rasakan denyut jantung kita seirama. Biarkan waktu terhenti sejenak dalam dekat yang takkan pudar. Biar ku dekat dirimu di bawah cahaya rembulan biru. Setiap nafas, setiap rindu, hanya untukmu, hanya untukmu. Bisik lembut di telingamu, janjiku beri tanpa ragu. Takkan ku lepas, takkan berpaling. Kau dan aku satu di malam ini. Tak perlu kata, cukup rasakan denyut jantung kita seirama. Biarkan waktu terhenti sejenak dalam dekat yang takkan pudar. Biar ku dekat dirimu di bawah cahaya rembulan biru. Setiap nafas, setiap rindu, hanya untukmu, hanya untukmu. Peluk aku, jangan lepaskan. Biarkan cinta membimbing jalan hingga fajar menyapa kita. Masih di sini, masih bersama. Biar ku dekat dirimu dalam hangat cinta yang utuh. Hanya malam ini, selamanya, hanya untukmu, hanya untukmu.